Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Febianti dengan NIM 21011-05032. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Pengembangan Kemampuan Literasi Matematika Siswa SMP Negeri 125 Jakarta ditinjau dari self-efficacy dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM pada materi geometri. Sebelum saya menjelaskan hasil paper saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Marif MPD selaku dosen pengampu saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan paper ini. Nah, di dalam penelitian saya terdapat bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian saya ini bermula dari pemahaman literasi pada awal munculnya literasi yang dianggap sebagai kemampuan untuk menggunakan kata-kata dan gambar dalam berbagai konteks yang melibatkan kapasitas pemahaman, komposisi, kejelasan suara, pengucapan, diskusi, observasi, persepsi, serta demonstrasi dan evaluasi. Salah satu bagian dari literasi yaitu literasi matematika. Nah, literasi matematika ini dianggap memiliki pengaruh yang tinggi dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tuntutan global. Selain berperan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, literasi matematika juga memainkan peran kunci dalam menyampaikan ide dan permasalahan, mengakses info secara efisien, dan berhasil mengaplikasikan informasi tersebut. Nah, literasi matematika terhubung dengan sasaran pengembangan sistem evaluasi asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita sebut sebagai AKM yang menguji kemampuan siswa pada 3 tingkatan matematika, yaitu pengetahuan, aplikasi, dan penalaran. Salah satu materi yang merupakan bagian dari literasi matematika pada asesmen kompetensi minimum yaitu materi geometri, di mana dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari dan Effendi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa siswa SMP yang lebih fokus pada masalah asesmen kompetensi minimum yang melibatkan bentuk-bentuk datar seperti segitiga dan persegi panjang masih memiliki skor kemampuan matematika di bawah rata-rata. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena efikasi pada diri siswa juga mempengaruhi terhadap kemampuan siswa dalam melaksanakan tugas dan mengatasi situasi yang menantang. Meskipun materi geometri ini memiliki relevansi yang signifikan dengan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari, namun pada kenyataannya jumlah pertanyaan yang terfokus pada geometri dalam konteks asesmen kompetensi minimum atau AKM pada siswa SMP masih belum sebanding. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki pengembangan kemampuan literasi matematika siswa SMP dengan fokus pada materi geometri dan mempertimbangkan self-efficacy dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama itu adalah subfokus penelitian saya, yaitu di mana soal-soal asesmen kompetensi minimum dari kurikulum geometri di SMP ditanyakan untuk mengetahui seberapa baik siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan subfokus pada efikasi diri. Dan fokus penelitian saya mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, penilaian literasi matematika siswa SMP dalam menyelesaikan soal-soal geometri. Yang kedua, keterlibatan siswa dengan tingkat efikasi diri tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga ada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efikasi diri siswa SMP dalam literasi matematika melalui partisipasi mereka dalam kegiatan asesmen kompetensi minimum selain menilai kompetensi matematis mereka. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian kali ini yang
pertama itu ada bagaimana tingkat kemampuan matematika siswa SMP yang menunjukkan tingkat efikasi diri tinggi dalam mengatasi soal-soal AKM tentang geometri. Yang kedua, bagaimana kemampuan matematika siswa SMP dengan tingkat self-efficacy sedang dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum pada materi geometri. Dan pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu bagaimana tingkat keterampilan matematis siswa SMP yang memiliki tingkat efikasi diri rendah dalam menjawab soal asesmen kompetensi minimum pada materi geometri. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yang pertama yaitu menganalisis kemampuan literasi matematika siswa SMP yang menunjukkan self-efficacy tinggi dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum pada materi geometri. Tujuan penelitian yang kedua yaitu penyajian gambaran kemampuan literasi matematis siswa SMP yang memiliki tingkat efikasi diri sedang dalam menghadapi soal geometri AKM. Dan yang ketiga yaitu deskripsi kemampuan literasi matematis siswa SMP yang memiliki tingkat efikasi diri rendah dalam menjawab soal-soal geometri AKM. Selain tujuan penelitian, terdapat pula manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan manajemen kelas, sehingga dapat menambah daya tarik dan meningkatkan efektivitas. Yang kedua, mengembangkan kemahiran literasi matematika, tingkat kepercayaan diri, dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Dan yang ketiga, membantu peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam menilai kemampuan literasi matematis siswa SMP dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan asesmen kompetensi minimum yang berbasis numerik. Selanjutnya di bab 2 itu ada kajian teori di mana deskripsi kontekstual, fokus, dan subfokus penelitian. Nah, yang pertama itu ada definisi literasi. Apa sih itu literasi? Nah, menurut Merriam-Webster, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis yang berasal dari bahasa Latin, literatur, dan istilah bahasa Inggris, letter. Dalam konteks lebih luas, literasi merujuk pada keterampilan untuk mengenali dan mengungkapkan pendapat dalam berbagai bentuk, termasuk membaca, menulis, dan representasi visual seperti adegan, film, dan foto. Itu ada sejarah singkat literasi. Nah, menurut Eri Lianasari tahun 2020, ada sekitar 8.000 sebelum Masehi, literasi dimulai ketika masyarakat Serbia dan Sumeria yang belum terampil menulis huruf mulai mengembangkan alat komunikasi tertulis awal. Nah, selama periode ini, literasi mengalami perkembangan yang lambat namun konsisten, yang dipengaruhi oleh dua masalah seperti kekurangan tenaga kerja, dukungan teknis yang terbatas, dan batasan waktu, semua menjadi hambatan utama dalam kemajuan literasi. Selanjutnya juga ada unsur literasi. Nah, menurut Clay tahun 2001, literasi dapat diuraikan dalam 6 elemen utama. Yang pertama ada literasi awal, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, integrasi literasi visual dan teknologi, dan yang keenam itu ada literasi media. Nah, selanjutnya itu ada definisi dari literasi matematika. Menurut Albert Institute of Education, dalam Mutiah dan kawan-kawan 2020, menyatakan bahwa literasi matematis melibatkan kemampuan mengaitkan konsep matematika dengan situasi dunia nyata, menggunakan matematika secara efektif dalam berbagai konteks, aplikasikan kekayaan bahasa matematika dan analisis untuk menilai pemikiran matematika orang lain, mengenali relevansi matematika dalam pemahaman pribadi, dan memahami pentingnya matematika. Selanjutnya itu ada sejarah literasi matematika. Di Indonesia, evaluasi literasi matematika sejalan dengan perkembangan kurikulum pendidikan, yaitu pada kurikulum KBK yang diperkenalkan pada tahun 2004, yang merupakan integrasi kompetensi matematika yang kini menjadi bagian esensial dari kurikulum mandiri.
Nah, terdapat pula indikator komponen literasi matematis. Nah, indikator ini terdapat 6. Yang pertama itu mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, menggunakan konteks yang sudah dikenal dan semua fakta yang relevan dari pertanyaan. Yang kedua, mampu mengenali situasi dan menetapkan rumus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mampu menerapkan metodologi dan strategi dasar yang tepat untuk mengatasi masalah matematika. Yang keempat, mampu menggunakan model untuk menggambarkan informasi yang berbeda dan menerapkannya pada skenario dunia nyata. Yang kelima, mampu memanfaatkan model situasional yang kompleks untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dan yang keenam, yaitu mampu menerapkan penalaran matematis untuk membuat generalisasi dan situasi matematika yang kompleks. Nah, selanjutnya ditinjau dari self-efficacy. Sebelumnya, apa sih itu self-efficacy? Nah, menurut Badura 2008, mengartikan efikasi diri sebagai keyakinan terhadap kemampuan individu untuk merencanakan dan melaksanakan perilaku yang berdampak pada kejadian-kejadian dalam kehidupan, di mana terdapat sejarah singkat self-efficacy. Nah, sejarah self-efficacy ini dapat ditelusuri kembali ke teori pembelajaran sosial Badura pada tahun 1977 yang kemudian berganti nama menjadi teori kognitif sosial pada tahun 1986, dan efikasi diri ini memegang peran sentral dalam gagasan Badura. Selanjutnya itu terdapat sumber-sumber self-efficacy. Menurut Badura 2008, terdapat 4 sumber informasi utama yang dapat meningkatkan atau mempengaruhi efikasi diri. Yang pertama itu ada pengalaman keberhasilan, yang kedua pengalaman dari orang lain, yang ketiga persuasi sosial, dan yang keempat kondisi fisiologis dan emosional. Selain sumber-sumber self-efficacy, terdapat pula aspek-aspek self-efficacy, di mana Badura pada tahun 2006 itu menjelaskan bahwa pengukuran efikasi diri mencakup 3 dimensi. Yang pertama itu aspek tingkat atau level. Di dimensi tingkat ini merujuk pada tingkat kesulitan yang dihadapi oleh setiap individu saat melaksanakan suatu tugas. Aspek yang kedua yaitu kekuatan atau strength, di mana dimensi ini mengacu pada kekuatan pikiran dan harapan seseorang terhadap kemampuannya. Dan yang ketiga yaitu dimensi generalisasi, yang merupakan menekankan pada kekuatan dan stabilitas keyakinan individu. Selanjutnya itu membahas mengenai asesmen. Sebelum kita membahas asesmen kompetensi minimum atau AKM, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu asesmen. Nah, menurut Wiggis tahun 1984, beliau menyatakan bahwa penilaian atau asesmen adalah suatu metode untuk melacak kemajuan siswa dari waktu ke waktu. Nah, AKM atau asesmen kompetensi minimum ini merupakan bagian dari asesmen nasional, di mana AKM menyajikan tentang berbagai situasi yang melibatkan siswa untuk menerapkan kemampuan membaca, pemahaman, dan keterampilan matematika untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya itu ada indikator instrumen soal asesmen kompetensi minimum. Nah, indikator ini ada mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan simbol dan angka terkait untuk memanipulasi bentuk geometri. Yang kedua ada menganalisis informasi yang tersedia dalam format-format yang beragam. Yang ketiga menyimpulkan hasil analisis untuk merumuskan prediksi dan keputusan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai geometri. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu geometri. Nah, definisi geometri oleh Ismiani dalam kutipan Claudia 2013 itu menggambarkan geometri sebagai suatu proses di mana individu memahami dan menginterpretasi bentuk-bentuk geometris, baik dalam ruang datar maupun spasial. Nah, langkah-langkah pengenalan geometri yang dapat kita terapkan kepada anak-anak itu
melalui 4 prosedur. Yang pertama, mengenali bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, dan segitiga, serta dapat membedakannya dengan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, mengaitkan bentuk-bentuk tersebut dengan namanya. Yang ketiga, melakukan pengelompokan berdasarkan jenis bentuk. Dan yang keempat, mengidentifikasi perbedaan bentuk-bentuk dalam setiap kategori. Nah, di selanjutnya itu pada bab 2 kajian teori ada penelitian yang relevan. Di sini saya telah menyantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Jika kurang jelas dapat dilihat pada proposal paper saya. Nah, dari 9 penelitian yang relevan dengan penelitian saya, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai kemampuan literasi matematika siswa SMP dalam menjawab soal AKM pada materi geometri yang ditinjau dari self-efficacy. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, dalam praktiknya, pendidikan matematika sering dianggap terlalu formal dan abstrak, dengan pengertian matematika yang kurang relevan. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan keahlian matematika mereka dalam situasi dunia nyata, serta rendahnya tingkat kecakapan matematika sebagaimana diindikasikan dalam temuan PISA tahun 2018 yang menunjukkan perlunya penelitian tambahan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Efikasi diri memegang peran penting dalam pengembangan kemampuan matematika. Selain itu, evaluasi kemampuan matematika siswa dapat dilakukan melalui asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mencakup geometri sebagai salah satu komponen matematika. Siswa dengan tingkat self-efficacy yang tinggi memiliki kemampuan untuk menerapkan perhitungan yang akurat, lengkap, dan sistematis, yang memungkinkan mereka untuk menguasai berbagai mata pelajaran dan mengaitkan masalah sehari-hari dengan konsep matematika. Di sisi lain, siswa dengan efikasi diri matematika sedang dapat memahami hubungan antara konsep dan metode matematika, menyelesaikan masalah secara sistematis, dan menjalin hubungan yang baik antar masalah matematika dan bidang pengetahuan lainnya. Sebaliknya, siswa dengan self-efficacy matematis yang rendah dapat menghubungkan konsep dan prosedur matematika secara sistematis, tetapi mereka kesulitan dalam mengaitkan topik matematika dengan bidang pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efikasi diri siswa dengan mengembangkan kemampuan literasi matematis dalam menjawab soal asesmen kompetensi minimum atau AKM dengan fokus pada konten geometri. Selanjutnya, pada bab 3 metodologi penelitian terdapat alur penelitian. Nah, berikut merupakan alur penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan. Nah, permasalahan ini yaitu kemampuan literasi matematika dan tingkat self-efficacy yang mencakup kategori tinggi, sedang, dan rendah. Dan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian saya yaitu pemahaman literasi matematika siswa SMP dalam menanggapi soal asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terfokus pada materi geometri dan dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tingkatan self-efficacy. Selanjutnya ada studi literatur. Nah, metode studi kasus adalah suatu pendekatan empiris yang terdalam untuk menyelidiki fenomena kontemporer dan situasi kehidupan nyata. Pendekatan ini digunakan khususnya ketika penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual, terutama dalam situasi di mana batasan-batasan alam dilampaui. Nah, studi literatur yang saya gunakan yaitu studi kasus. Selanjutnya itu ada mengembangkan instrumen. Nah, mengembangkan instrumen ini saya menggunakan observasi dan wawancara. Selain itu menggunakan tes tertulis yang mencakup soal-soal AKM terkait materi geometri. Selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang saya lakukan yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya itu ada analisis data.
Nah, analisis data pada studi literatur yang saya gunakan yaitu studi kasus. Yang pertama itu memilih area studi dan subjek penelitian. Yang kedua, pemeriksaan literatur untuk mendukung penelitian. Yang ketiga, merinci permasalahan penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Yang selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian. Setelah saya melakukan analisis data, tahap selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Dan setelah merumuskan hipotesis penelitian, tahap selanjutnya yaitu simpulan. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan. Nah, selanjutnya pada bab 3 ini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya gunakan yaitu di SMP Negeri 125 Jakarta yang terletak di Jalan Utan Jati, RT 8 RW 11, Pegalungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan kode pos 11830. Sedangkan waktu penelitian ini mencakup 1 bulan sejak mendapatkan persetujuan, diikuti oleh tahap pengumpulan data selama 2 minggu dan proses analisis data yang berlangsung selama 4 hingga 5 minggu, termasuk waktu untuk proses proposal dan sesi bimbingan. Selanjutnya ada latar penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan kemampuan matematika siswa SMP, khususnya dalam konteks self-efficacy ketika mereka menghadapi soal-soal asesmen kompetensi minimum pada materi geometri. Nah, dalam meraih tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan data dan deskripsi data lapangan, tetapi juga melibatkan analisis penyebab dan dampak dari peristiwa yang terjadi selama proses penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam dan realistis tentang kemampuan matematis siswa saat menghadapi tantangan soal geometri dalam asesmen kompetensi minimum dengan mempertimbangkan tingkat self-efficacy mereka. Selanjutnya itu ada metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan verbal, serta mencatat secara rinci informasi mengenai individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data yang relevan untuk penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis untuk menyimpulkan hasil penelitian. Nah, pemilihan pendekatan kualitatif ini karena memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan responden dan melibatkan penelitian tambahan yang dapat lebih valid dan relevan dengan konteks penelitian saat ini. Studi kasus ini berfokus pada subjek dan memeriksa kasus tersebut secara mendalam. Penelitian studi kasus ini menyoroti kemampuan literasi matematis siswa SMP dalam menangani soal AKM pada materi geometri. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Langkah-langkah penelitian studi kasus pada penelitian ini. Langkah-langkah penelitian studi kasus pada penelitian ini mencakup 7 step. Yang pertama, ada pemilihan subjek, bidang, dan kasus penelitian. Nah, pada penelitian ini fokusnya adalah literasi matematika. Yang kedua, mengkaji literatur penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, literatur yang dieksplorasi mencakup aspek kemampuan literasi matematis, self-efficacy, dan asesmen kompetensi minimum pada materi geometri. Yang ketiga, merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian. Dan dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kemampuan literasi matematis siswa SMP dalam menanggapi pertanyaan asesmen kompetensi minimum pada konten geometri dengan memperhatikan perspektif self-efficacy. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan data, di mana siswa dari SMP Negeri 125 Jakarta menjadi partisipan dalam kegiatan wawancara dan observasi yang merupakan langkah yang diambil untuk mengumpulkan informasi yang bersifat relevan. Dan yang kelima yaitu mengolah dan menganalisis data.
Data kemudian diolah dan dianalisis, di mana analisis data tersebut bertujuan untuk memberikan makna atau nilai pada informasi dengan cara mengorganisir, mengkategorikan, memberikan kode, atau menandainya, serta memecahnya menjadi bagian-bagian berdasarkan struktur kelompok tertentu. Dan yang keenam, yaitu evaluasi temuan atau konfirmabilitas. Nah, proses konfirmabilitas dalam penelitian melibatkan pelaporan hasil penelitian kepada para informan yang telah diwawancarai. Nah, tujuannya itu adalah memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak memuat bias, di mana integrasi peneliti menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa temuan tersebut dapat diterima secara ilmiah oleh komunitas akademis dan masyarakat. Dan step yang terakhir yaitu simpulan dan laporan hasil penelitian. Selanjutnya ada peran penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, peran penelitian mencakup fungsi sebagai perencana, pengumpulan data, menganalisis penafsiran, dan penyimpulan. Yang selanjutnya itu ada data dan sumber data. Nah, data dan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data utama dan data sekunder, di mana data utama yaitu pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Nah, narasumber yang menjadi fokus adalah siswa kelas 8 yang mengikuti ujian asesmen kompetensi minimum, serta siswa kelas 9 yang memiliki pengalaman dengan asesmen kompetensi minimum. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu melibatkan referensi dari jurnal akademis, situs web, buku, dan publikasi lain yang relevan untuk mendukung kerangka pemahaman dan analisis penelitian. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Pertama, observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Nah, proses observasi dilakukan di SMP Negeri 125 Jakarta, terfokus pada siswa kelas 8 dan 9 yang telah atau akan mengikuti asesmen kompetensi minimum. Melalui observasi ini, penelitian bertujuan untuk menghimpun data mengenai kemampuan literasi matematis siswa SMP dalam mengatasi soal asesmen kompetensi minimum pada konten geometri dengan evaluasi yang melibatkan perspektif self-efficacy. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan siswa kelas 8 dan 9 SMP Negeri 125 Jakarta dengan menggunakan panduan wawancara sebagai pedomannya. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam lingkup penelitian, dokumen yang relevan mencakup data mengenai siswa kelas 8 dan 9 di SMP Negeri 125 Jakarta dan catatan-catatan lain yang terkait dengan penelitian. Pada bab 3 metodologi penelitian, itu selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan data, di mana deskripsi dan pembahasan disajikan dalam catatan lapangan yang berisi hasil observasi yang dilakukan selama wawancara dan dokumentasi. Terus yang kedua, yaitu pemangkasan atau reduksi data. Nah, pada tahap kedua, peneliti menyeleksi data yang telah terkumpul dan menyusunnya dengan rapi. Yang ketiga, ada penyajian data. Penyajian data ini berupaya menyampaikan informasi yang rumit dengan cara yang lugas sehingga lebih mudah untuk memahami dan menggambarkan pola-pola yang muncul. Dan tahap yang terakhir yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono pada tahun 2015 merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna pada keteraturan dan sebab akibat atau proposisi kesimpulan yang diambil. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat, kesimpulan yang telah diambil perlu segera diverifikasi melalui peninjauan ulang dan pemeriksaan kembali terhadap catatan-catatan yang ada. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mendeskripsikan data dengan cara yang memastikan pemahaman dan kejelasan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bab 3 metodologi penelitian terdapat pemeriksaan keabsahan. Pemeriksaan keabsahan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, uji kredibilitas.
Nah, para peneliti mengimplementasikan triangulasi sebagai metode penilaian keandalan temuan mereka. Perlu memastikan konsistensi antara tindakan yang diobservasi dan informasi yang disajikan oleh responden selama wawancara, sekaligus memperhatikan bahwa data tambahan seperti jumlah ilmiah, penelitian terdahulu, dan hipotesis terkait pendukung temuan penelitian. Yang kedua, ada uji keteralihan atau transferability. Nah, tujuannya adalah memberikan pemahaman yang memadai dan menerapkan hasil penelitian pada populasi yang menjadi sampel. Yang ketiga, ada uji kebergantungan atau dependability. Sugiono tahun 2015 menjelaskan bahwa uji dependabilitas bertujuan untuk mengevaluasi seluruh proses penelitian, memberikan gambaran kehandalan keseluruhan. Dan tahap yang keempat yaitu uji konfirmabilitas dan objektivitas. Nah, dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi data yang terkumpul terkait kemampuan literasi matematis, khususnya dalam mengerjakan soal asesmen kompetensi minimum geometri di SMP Negeri 125 Jakarta dengan mempertimbangkan sudut pandang self-efficacy siswa. Sekian dari presentasi hasil paper saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.